Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Untuk melanjutkan video saya sebelumnya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan form Excel SKP terbaru sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sebelum menggunakan aplikasi e-Kinerja, ada baiknya memahami terlebih dahulu penggunaan form Excel ini agar saat menggunakan aplikasi e-Kinerja dapat lebih mudah. Untuk video tutorial kali ini kita bahas 4 sheet terlebih dahulu ya, yaitu menu atau daftar isi, matriks peran hasil, lalu SKP JAJF kuantitatif, dan terakhir lampiran SKP. Pada sheet pertama ini hanya berisi daftar tabel. Daftar ini seperti daftar isi gitu. Lalu pada sheet selanjutnya ada sheet yang berwarna merah. Ini saya tandai bahwa sheet ini yang akan saya gunakan untuk membuat SKP sampai nanti di akhir menjadi DP3. Matriks peran hasil. Tampilannya seperti ini. Matriks pembagian peran dan hasil adalah sebuah tabel yang mengidentifikasi peran hasil setiap pegawai untuk mendukung pencapaian hasil kerja pimpinannya dan harus mencerminkan pencapaian atau hasil. Oke, kita bahas dari paling atas dulu ya. Di baris ini ada jabatan direktur. Jabatan direktur ini memiliki tugas dan fungsi yaitu rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan, jumlah perusahaan akap pariwisata B3 alat berat dan lain sebagainya. Lalu jumlah ketersediaan fatalitas keselamatan ZOS, ras dan batas kecepatan. Jumlah taman edukasi. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dan sebagainya. Ada banyak nih tusinya dari direktur. Nah, tusinya direktur ini dapat dilihat dari data yang ada di keputusan Dirjen tentang indikator kinerja program di masing-masing instansi. Nah, inilah bentuk keputusan Dirjen Perhubungan Darat tentang indikator kinerja program. Untuk mengisi data tadi, saya mengambil dari data ini. Nih, ada Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Di sini ada jumlah perusahaan akap, jumlah tentang ZOS, ras dan batas kecepatan, jumlah taman edukatif, dan sebagainya. Seluruh tugas dan fungsi ini dimasukkan ke dalam Excel dalam satu baris, yang mana jadinya seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke, setelah dari direktur lanjut ke kasubdit. Di sini ada 4 kasubdit yang masing-masing memiliki tusi yang berbeda. Ya, mungkin ada tusi yang sama, tapi secara umum pasti tusinya berbeda. Nah, kasubdit saya yaitu kasubdit Promitra atau promosi dan kemitraan. Memiliki tugas dan fungsi ada 5, yaitu tersedianya data jumlah masyarakat, tersedianya data jumlah dokumen kajian dan pedoman teknis, tersedianya data jumlah draft regulasi di bidang sarana, tersedianya data jumlah orang mengikuti BIMTEK dan peningkatan kapasitas SDM, tersedianya data kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat. Jadi di kasubdit saya ada 5 tusi yang mengikuti tusi dari direktur yang mana sesuai dengan subdit promosi dan kemitraan. Oke, sampai sini paham? Setelah mengisi kasubdit, selanjutnya kita mengisi bagian koordinator tim. Di subdit Promitra ada 2 koordinator tim. Di sini saya tulis koordinator 1 dan koordinator 2 saja ya. Yaitu tim kelompok substansi bidang promosi. Tusinya apa? Tusinya itu mengikuti tusi dari pimpinannya yaitu kasubdit Promitra. Di sini kasih promosi mengisi pada bagian tersedianya data jumlah masyarakat, tersedianya data jumlah dokumen kajian, tersedianya data jumlah orang, dan tersedianya data kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat. Ini koordinator tim bidang promosi. Selanjutnya di bagian staf atau yang berwarna biru. Saya sebagai staf seksi promosi, tusinya apa aja dapat dilihat di keputusan Menteri Perhubungan
nomor KM 130 tahun 2022 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih tusinya saya, apa sih tusinya penyusun bahan promosi, dapat lihat di sini. Uraian jenis kegiatan penyusun bahan promosi keselamatan. Di sini ada kurang lebih 11 uraian jenis kegiatan. Dari 11 ini boleh dimasukkan semuanya ke dalam form Excel seperti contoh ini, atau hanya mengambil beberapa tugas yang dapat dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Contohnya nih, saya ingin tahun ini mengerjakan 6 tugas, maka di baris ini diisikan 6 tugas saja. Di sini kita lihat di PDF-nya. Nomor 1, menginventarisir dan mengumpulkan konsep untuk perumusan program kerja. Sepertinya saya bisa mengerjakan ini, maka saya masukkan di sini nomor 1. Terinventarisir dan terkumpulnya konsep perumusan program kerja. Lalu nomor 2, menginventarisir dan mengumpulkan konsep untuk peningkatan sumber daya manusia. Kayaknya ini juga bisa saya kerjain, maka saya masukkan di sini bawahnya. Selanjutnya nomor 3, ini nomornya berantakan ya, ini harus nomor 3 nih. Melaksanakan program pembinaan peningkatan SDM, program bimbingan teknis. Oke, program bimbingan teknis saya bisa ngerjain, maka saya ngisinya di sini, yaitu tersedianya data jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis. Kegiatannya itu pelaksananya program bimbingan teknis. Saya masukkan di bagian sini ya. Kenapa nggak di bagian sini atau di sini? Karena nggak akan cocok. Misalnya dimasukin di sini, maka di atasnya itu adalah tersedianya data jumlah draft regulasi. Nggak cocok nih sama kegiatan tentang bimbingan teknis, makanya yang cocok ditaruhnya di sini. Oke ya, paham? Dah, anggap aja tusi dalam 1 tahun itu ada 3. Tolong untuk baris ini jangan dihapus ya, karena baris ini mempengaruhi rumus yang ada nanti di sheet selanjutnya. Biarkan aja seperti ini, atau bisa di hide biar enak dilihat. Oke, sampai sini cukup ya. Untuk pengisian matrik peran hasil sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke SKP JAJF kuantitatif. Di SKP JAJF ini ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa sih bedanya? Yang kuantitatif dikerjakan jika ekspektasi pimpinan bersifat terukur. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dinarasikan terpisah dari target. Dan jika pilih SKP kualitatif, itu jika ekspektasi pimpinan bersifat deskriptif. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu beserta target dideskripsikan dalam satu narasi. Paham nggak? Saya sendiri juga bingung nih. Tapi karena arahan dari pimpinan kita menggunakan yang kuantitatif, maka kita akan mengisi yang bagian kuantitatifnya terlebih dahulu. Di sini ada judul sasaran kinerja pegawai, lalu Kementerian Perhubungan, lalu ada periode penilaian dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Di sini adalah bagian pegawai yang dinilai, dan di sini adalah bagian pejabat penilai kinerja. Biasanya isinya Kasubdit. Nah, untuk kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi diisi dengan tusi dari Kasubdit yang kalian intervensi. Contohnya saya nih, sebelumnya kan mengintervensi tusi Kasubdit di IKJPT 8. IKJPT 8 ada 2 kegiatan, dan di IKJPT 11 ada 1 kegiatan. Dan masukkan tusi Kasubdit ke dalam kolom ini. Lalu di rencana hasil kerja diisi dengan tusi pegawai, dalam hal ini tusi saya diisi di sini. Ini otomatis ya. Di sini saya sudah menggunakan rumus untuk mempermudah pengisian form Excel-nya. Maka tadi saya bilang kenapa pada bagian ini untuk baris di bawahnya jangan dihapus, karena nanti akan mempengaruhi rumus di sini. Sini kan tadi saya isi ada 3 ya. 1, 2, 3. Untuk mengisi ini harus beda baris ya. Misalnya nomor 1 ini di baris pertama, lalu nomor 2 ini di baris kedua, lalu nomor 3 ini di baris ketiga. Jangan jejer di sampingnya, tapi harus beda baris agar rumus ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, sekarang udah ada 3, maka otomatis 4, 5, 6 dan seterusnya akan kosong. Nah, ini bisa kita hide. Untuk aspeknya diisikan dengan kuantitas karena kita menggunakan SKP yang
kuantitatif. Nah, indikator kinerja ini diisi manual. Kolom ini merupakan ukuran keberhasilan untuk tusi saya adanya berkas data yang diinventarisir dan pengumpulan konsep perumusan tentang program kerja dan desain materi. Dan untuk kolom target merupakan berapa berkas yang dapat saya hasilkan dalam waktu 1 tahun. Oke ya, sampai sini paham? Oke, selanjutnya untuk tambahan. Untuk tugas tambahan ini sekarang tidak diisi, maka kosong aja nih, nggak ada isinya nih sebenarnya. Lalu lanjut ke bawahnya, yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja ini dilandaskan pada core value ASN berakhlak. Kepanjangannya yaitu ber-nya adalah berorientasi pelayanan, AK-nya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini sudah terisi dari saat saya menerima form Excel ini. Selanjutnya ekspektasi khusus pimpinan. Ini diisi oleh pimpinan masing-masing. Kalau saya diisi oleh Kasubdit. Nah, Kasubdit mengisi ini untuk SKP saya. Terakhir nih di bawah sini ada tanggal, bulan, dan tahun untuk kapan membuat SKP ini. Lalu di sini adalah pegawai yang dinilai, masukin nama dan NIP. Dan sini adalah pejabat penilai. Oke, untuk sheet 3 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke lampiran SKP atau sheet 4 yang bagian ini. Lampiran dari sasaran kinerja pegawai atau lampiran dari SKP. Dan sini ada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Di sini ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Oke, untuk dukungan sumber daya yaitu sumber daya yang digunakan dalam rangka pemenuhan ekspektasi, dapat berupa dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, dan atau sarana dan prasarana. Lalu lanjut untuk skema pertanggungjawaban. Untuk pekerjaan yang sifatnya rutin, pimpinan dan pegawai dapat menyepakati waktu pelaporan perkembangan hasil kerja secara periodik atau berkala. Untuk pekerjaan yang sifatnya non-rutin, pimpinan dan pegawai dapat menyepakati waktu tertentu untuk pelaporan perkembangan hasil kerja. Selain waktu pelaporan perkembangan hasil kerja, pimpinan dan pegawai juga dapat menyepakati data apa yang diperlukan untuk pemantauan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah konsekuensi. Pimpinan dan pegawai dapat menyepakati 2 bentuk konsekuensi pencapaian kinerja, yaitu pertama, konsekuensi positif dalam hal capaian memenuhi ekspektasi pimpinan, dan atau konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja yang tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Konsekuensi positif yaitu dapat berupa penghargaan kepada pegawai bank material maupun non-material, dan atau pemberian tugas baru. Konsekuensi negatifnya yaitu dapat berupa pemberian teguran dan atau pengalih tugasan, atau akan diminta untuk working overtime menyelesaikan target kinerja sebelumnya. Di sini kita menggunakan rumus dengan bersumber dari SKPJ AJF. Nama juga mengikuti dari depan, NIP dari depan. Kesepakatan atas sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi pencapaian kinerja menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari SKP seluruh pegawai dan dituangkan dalam format lampiran SKP. Oke ya, sampai sini paham ya? Selamat mengerjakan, asiknya belajar dari tutorial.